Sebetulnya tugas penghulu itu bukan menikahkan pengantin, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sakinah, sahabat semuanya. Gimana kabarnya? Semoga sehat semua. Kembali lagi di channel ini bersama dengan saya, Wildan Kurniawan. Beberapa waktu belakangan, banyak yang tanya sama saya, Mas Wildan, sebetulnya penghulu itu siapa dan tugas kewenangannya itu seperti apa di masyarakat. Nah, di video ini aku bakal sedikit menjelaskan tentang tugas dari seorang penghulu, atau siapa sih sebetulnya penghulu itu di Permenpan RB nomor 9 tahun 2019. Di sana dijelaskan tentang jabatan fungsional penghulu. Nah, jadi penghulu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam. Jadi penghulu itu PNS, sehingga kalau mau masuk jadi penghulu harus mengikuti tes CPNS terlebih dahulu. Selain tugas di lapangan atau di meja akad nikah, penghulu juga punya tugas yang lain, seperti misalnya menerima berkas pernikahan, pendaftaran nikah. Kemudian ketika berkas itu sudah datang atau sudah sampai di KUA, penghulu juga bertugas untuk mengecek kebenaran atau validitas dari data-data yang sudah masuk. Penghulu juga bertugas memberikan bimbingan atau nasihat perkawinan ketika sebelum prosesi akad nikah itu dilaksanakan. Nah, ketika prosesi akad nikah, terkadang teman-teman juga melihat ada penghulu yang memberikan khutbah nikah. Itu juga salah satu dari tugas dari seorang penghulu. Meskipun ketika pembacaan khutbah nikah itu tidak melulu harus dibacakan oleh penghulu. Terkadang di tempat saya itu bertanya dulu kepada sohibul hajat, Bapak Wali, ini dalam proses ijab kabul nanti ada khusus untuk khutbah nikah atau diserahkan kepada petugas gitu, termasuk doa sekalian. Kalau misalnya dari sohibul hajat bilang monggo kepada petugas disilakan untuk khutbah nikah dan doa, maka kita juga harus siap untuk melaksanakan itu. Tetapi kalau misalnya sudah ada orang yang khusus untuk membacakan khutbah nikah atau doa, maka tugas kita hanya duduk mendampingi, menjadi peranata acara, dan mencatat kegiatan prosesi akad nikah di lokasi yang kita hadiri. Gitu. Penghulu itu juga masuk dalam daftar jabatan fungsional tertentu, sehingga ini ada 4 golongan ya, ada 4 grade. Yang pertama ada penghulu pertama, penghulu muda, penghulu madya, dan terakhir yang terbaru ini ada penghulu utama. Tugasnya memang hampir mirip, mencatat pernikahan, tetapi masing-masing tingkat itu mempunyai, ya ada perbedaan sedikit lah, ada perbedaan yang cukup signifikan juga sih sebetulnya. Misal tugas seorang penghulu pertama itu memang masih dalam lingkup teknis pelaksanaan nikah gitu. Kalau sudah masuk ke muda atau madya dan utama, khususnya madya dan utama itu lebih kepada pengembangan profesi kepenghuluannya. Misal memperbanyak karya tulis ilmiah atau memperbanyak hubungan jaringan dengan instansi lintas sektoral dan memecahkan konflik-konflik yang dirasa cukup intensitasnya cukup tinggi di masyarakat. Itu biasanya lebih kepada ketugasan dari penghulu yang sudah masuk ke madya atau utama bahkan. Sedangkan penghulu seperti yang masih di penghulu pertama dan penghulu muda lebih kepada ketugasan dalam pencatatan nikahnya itu, seperti menghadiri pernikahan, kemudian memberikan bimbingan pernikahan, khutbah nikah, dan hal-hal lain yang memang sudah menjadi ketugasan dari penghulu sesuai dengan grade-nya masing-masing. Penghulu juga sering disebut sebagai petugas pencatat nikah. Nah, di sini yang kemudian menjadi perhatian bahwa sebetulnya tugas penghulu itu
bukan menikahkan pengantin, tapi mencatat peristiwa pernikahan yang ada di kecamatan atau ada di lingkungan tempat dia bertugas. Tugas menikahkan seorang pengantin itu adalah tugas dari wali nikah, bisa wali nasab ataupun wali hakim. Wali nikah itu bisa ayah, bisa kakek, bisa saudara kandung, atau wali yang lain yang masih dalam urutan kenasaban sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan dalam fikih. Kapan seorang penghulu itu kemudian menikahkan pengantin? Yaitu ketika si wali tersebut memasrahkan atau mewakilkan kepada penghulu, Pak Penghulu, saya mewakilkan kepada panjenengan untuk menikahkan siapa, misal anak putri kandung saya. Jika wali sudah meminta demikian, maka disitulah terjadi proses taukil wali dari wali yang sah, dalam hal ini misal ayah kandung, kepada penghulu untuk melangsungkan prosesi akad nikahnya. Makanya kalau teman-teman mungkin menghadiri prosesi akad nikah itu kan ada yang penghulunya yang salaman sama pengantin laki-laki, ada yang wali nikahnya langsung. Nah, kalau wali nikahnya langsung berarti memang tidak diwakilkan kepada penghulu. Kalau kepada penghulu itu kalau yang mewakilkan itu penghulu yang salaman sama mempelai laki-lakinya, kira-kira begitu. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini terkait dengan siapa penghulu, apa sih tugas dan kewajibannya di masyarakat, yang sebetulnya memang ini hanya rangkuman kecil saja. Mungkin kalau ada yang bisa ditambahkan lagi, teman-teman bisa komen di bawah, atau ada yang mau bertanya kira-kira tentang ketugasan atau tentang penghulu itu sendiri seperti apa, mungkin bisa bantu tanya di komen di bawah. Kalau saya baca nanti insya Allah bisa menjadi bahan diskusi kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sakinah.